Ya, selamat pagi para sahabat, para sadulur, di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang Islam. Apa itu sih Islam gitu kan? Apa sih sebenarnya Islam itu? Atau apa sih sebenarnya Islam? Agamakah? Atau ajarankah? Atau apa itu sebenarnya Islam? Hari ini Islam itu sudah ditempatkan sebagai satu agama. Makanya dikenal di Indonesia menjadi namanya agama Islam. Gitu kan? Nah, nanti kita pisahkan tuh antara Islam dan agama. Nah, yang saya mau bahas dulu Islam dulu. Bukan agama, tapi yang bahas dulu Islam dulu. Apa sih sebenarnya Islam itu? Dari mana Islam itu berasal gitu kan? Nah, kalau kita berbicara Islam itu nanti kita bagi jadi beberapa tahapan supaya bisa diurai. Yang pertama itu asal usul Islam atau sejarah Islam itu. Artinya yang kita mau bongkar itu sebenarnya Islam itu berasal dari mana gitu kan. Ya, kalau sejarahnya, secara sejarahnya Islam itu secara literatur ya. Secara literatur tuh Islam itu berasal dari sejarahnya itu muncul itu abad ke-7. Sebenarnya diawali dari abad ke-6 ya. Abad ke-6 itu lahirnya dulu tuh Nabi Muhammad ketika mengumandangkan tentang Islam atau ajaran Islam gitu. Sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya Muhammad menegakkan ajaran-ajarannya Tuhan yang kini nanti menjadi namanya Islam, ajaran Islam lalu nanti berubah menjadi agama Islam. Nah, makanya kita bedakan tuh Islam secara sejarah, Islam secara konsep, Islam secara ajaran, atau Islam secara agama, atau Islam juga secara din gitu ya. Nanti kita pisahkan semua supaya kita bisa tahu perbedaannya. Nah, di zaman Nabi Muhammad dulu kan Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad gitu kan katanya. Dulu di kelahiran Nabi Muhammad itu kalau nggak salah 571 atau 570 Masehi antara itu kan. Terus mulai dikumandangkan Islam itu setelah 632. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu gitu kan. Itu 632 tuh baru dikumandangkan. Jadi sejarahnya bisa dikatakan dimulai abad ke-6 ataupun abad ke-7 gitu. Mulai diperkenalkan tentang satu ajaran yang bernama Islam. Belum disebut agama, masih satu ajaran. Ini secara sejarah atau asal usul kontemporer ya. Jadi begitulah Islam itu muncul dibawa oleh seorang nabi yang mendapatkan wahyu bernama Nabi Muhammad di bangsa Arab. Muncullah istilah Islam itu di 632 Masehi. Nah, kalau kita tanya sendiri Islam itu sebenarnya apa gitu kan. Karena Islam ini adalah sebenarnya kalau bisa dikatakan Islam itu adalah termnya Al-Quran ya, termnya Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengetahui Islam yang sesungguhnya ya kita tanya aja sama Al-Quran gitu. Karena pada hakikatnya juga Islam itu kan dibawa oleh
Nabi Muhammad, ajaran Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu sendiri. Islam ya secara etimologi bahasa itu berkata dari kata aslama gitu kan. Aslama dengan suku kata sin, lam, dan mim gitu kan. Nanti bisa berubah jadi salam gitu kan. Salam, salama, sin, lam, mim. Assalam, aslam, Islam, sama tuh akar katanya sama. Nanti jadi salam, aslama, aslam, Islam, sama. Dengan berbagai macam pengertian atau arti, ya kan, Islam itu sendiri. Nah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu dengan wahyu Quran itu tentang arti Islam itu sendiri gitu. Nah, kalau kita mau mengacu kepada wahyu Al-Quran yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada baiknya kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu sendiri tentang pengertian Islam gitu kan. Misalnya kita buka di surat apa itu? Surat 3 ayat 83. Surat Al-Imran ayat 83. Nah, di situ dikatakan dalam bahasa Arab ya. Ini saya tidak fasih dalam bahasa Arab, tapi kita bisa gunakan bahasa Arab, bahasa Latinnya itu. Bisa kita baca dengan bahasa Latinnya, nanti kita terjemahkan berdasarkan apa yang sudah diterjemahkan, gitu kan? Di surat 3 ayat 83 dikatakan afagoiro dinilahi yabgun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karan wa ilaihi yurja'un. Artinya begini, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah aslama, gitu kan, kepadanya. Dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Saya tidak terjemahkan kata aslama ini. Sengaja saya tidak terjemahkan. Walaupun ada terjemahannya di sini. Saya kembalikan kepada asal katanya, itu aslama. Kan kita mau pecah. Nah, kalau kita melihat bahwa Islam ini adalah diawali dari sebuah ajaran, pertanyaannya ajaran apa gitu kan? Ajaran apa Islam itu? Nah, kita baca lagi di surat 3 ayat 83 tadi. Nah, saya masih tidak menerjemahkan dulu di sini ya. Afagoiro din, ya ada kata din di situ. Afagoiro dinilahi yabgun. Apakah mereka mencari din Allah gitu ya, agama Allah? Nah, jadi din itu diartikan sebagai agama. Saya tidak berusaha untuk menerjemahkan dulu din itu apa. Karena dua suku yang berbeda nih, antara Islam dan din itu berbeda. Cuma din itu diartikan sebagai agama. Biar artinya tetap seperti itu. Apakah mereka mencari agama selain daripada agama Allah? Padahal segala apa yang ada di langit dan di bumi sudah aslama, sudah berserah diri. Jadi aslama itu artinya berserah diri atau sudah tunduk patuh. Apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri. Apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri atau sudah tunduk patuh. Atau aslama atau Islam. Nah, kan analoginya begini. Kalau dikatakan di situ bahwa apakah mereka mencari din Allah, apakah mereka mencari agama Allah,
Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri, sudah tunduk patuh. Berarti yang di langit maupun yang di bumi sudah berserah diri dengan agamanya Allah. Kan gitu analogi. Nah, berarti apa yang ada di langit misalnya, ada bulan, ada matahari, ada bintang. Pertanyaannya, apakah matahari dan bulan dan bintang itu adalah beragama? Kan gitu jadi pertanyaan. Nah, berarti ada sesuatu yang dirubah dari kata din itu sendiri. Din dirubah menjadi agama. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah dengan itu. Silakan aja, ya kan? Hakikatnya yang dibawa Muhammad itu apakah agama atau suatu ajaran gitu? Yang menjadi substansinya nanti kita bedakan lagi tuh agama itu apa gitu kan? Supaya untuk bisa menjelaskan Islam ini. Apakah Islam itu suatu agama? Apakah Islam itu suatu ajaran? Ataukah Islam itu adalah din? Gitu. Itu bisa dibedain. Ini kan? Nah, kembali lagi bahwa kata aslama atau kata Islam ini adalah termnya Al-Quran. Maka yang bisa menjelaskan secara konkret tentang Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Maka ketika tadi kita sudah lihat terjemahnya bahwa yang dimaksud aslama itu adalah berserah diri atau tunduk patuh, berarti apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri kepada Allah, sudah tunduk patuh kepada Allah. Nah, nanti kita juga pecah lagi siapa itu Allah gitu loh. Jadi supaya pengertian ini konkret gitu. Tapi saya tidak lagi menjelaskan tentang siapa itu Allah. Yang saya mau menjelaskan tentang Islam ini. Jadi saya concern dulu sama Islam. Nanti ada Islam, ada agama, ada din, ada Allah. Nah, itu satu rangkaian utuh. Dan itu harus dijelaskan satu persatu. Supaya orang dapat permaknaannya. Permaknaan yang jelas. Gitu. Nah, maka tadi kita sudah mendapatkan sebuah gambaran bahwa Islam itu apa yang ada di langit dan bumi itu sudah Islam, sudah berserah diri, sudah tunduk patuh baik suka maupun terpaksa. Berarti kalau apa yang ada di langit dan di bumi ya sudah berserah diri gitu loh. Atau sudah tunduk patuh. Pertanyaan yang kedua, berserah diri dalam hal apa dan tunduk patuh dalam hal apa? Yang pastinya berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Nah, tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah dalam hal apa? Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Nah, kalau dia diartikan sebagai agama, maka yang menjadi rancu pertanyaannya, apa yang di langit punya agama? Apakah bulan dan bintang, bahkan matahari itu beragama? Kan cuma manusia yang beragama. Gitu kan? Itu analogi, nggak bisa dibantah. Itu analogi. Nah, jadi sekarang saya coba lari dulu sedikit dari Islam ke agama. Apakah itu Islam agama? Apakah Islam itu adalah agama? Nah, sedangkan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Gitu kan? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi agama itu adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia. Maka yang menjadi rancu ketika Islam diterjemahkan bukan dengan bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan dengan bahasa agama. Nah, agama ini dari mana? Kan gitu. Berarti asal usul agama itu adalah bahasa yang digunakan oleh bahasa Sanskerta. Kan gitu. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, bahas lagi tuh masalah Sanskerta. Dari mana itu bahasa Sanskerta? Siapa yang menciptakan bahasa Sanskerta? Siapa awal atau cikal bakal yang menggunakan bahasa Sanskerta? Nah, itu kita bahas lagi tuh. Tapi bukan karena saya itu, biarin pakar-pakar bahasa itu yang jelasin seperti itu. Oke, kita ambil substansinya aja. Nah, dalam bahasa Sanskerta, agama itu artinya tidak. Gama itu pecah, atau gama itu bisa cerai-berai gitu. Jadi agama itu adalah tidak pecah atau bercerai-berai atau tidak kacau. Itu agama.
Jadi berarti kita bisa mendapat kesimpulan bahwa bahasa Sanskerta yang menggunakan kata agama itu maksudnya adalah satu ajaran, ya. Agama itu adalah satu ajaran yang tujuannya adalah menjadikan manusia itu tidak berpecah belah, atau manusia itu tidak kacau balau, atau manusia itu tidak bercerai-berai. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, kalau dari segi bahasa tadi aslama itu diartikan agama, maka ini yang menjadi kacaunya itu ketika dihubungkan dengan alam. Kan apa yang ada di langit dan di bumi sudah aslama. Afagoiro dinillahi yabgun. Apakah kamu mencari agama selain agamanya Allah gitu? Padahal yang di langit dan bumi sudah berserah diri. Loh, kalau dikatakan agama, kan analogi kalau agama itu tadi kacau, apakah mereka akan mencari agama gitu kan? Apakah mereka akan mencari agama selain daripada agamanya Allah gitu kan? Apakah mereka akan mencari sesuatu yang tidak kacau selain tidak kacaunya Allah gitu? Kan rancu itu jadinya rancu, karena memang tidak pernah dalam pengertian agama ini artinya adalah satu konsep yang dibangun dari orang-orang atau bahasa Sanskerta ini yang tujuannya bahwa di alam itu nggak pernah kacau. Kalau kacau ya kiamat namanya, itu hancur-hancuran itu bahasanya. Yang kacau itu manusia gitu. Maka konsep agama itu ditematkan kepada manusia. Yang beragama itu adalah manusia. Kalau di alam nggak pernah agama, nggak pernah beragama. Atau bahasanya di alam itu tidak pernah kacau. Jadi kalau disubstitusikan antara agama dengan alam, itu bentrok, nggak pas gitu loh. Kalau dikatakan yang di langit itu beragama, karena memang pada hakikatnya di langit tidak ada yang kacau. Nggak pernah namanya matahari mendului bulan mendahului, saling mendahului, atau malam mendahului siang mendahului malam, nggak pernah. Dia punya waktu-waktunya sendiri gitu. Dan semua sudah teratur gitu. Sudah teratur, sudah tersistematis gitu. Jadi tidak pas ketika agama itu din itu, kata din itu diartikan sebagai agama. Terus disubstitusikan bahwa Islam itu atau aslama itu dikatakan sebagai agama. Karena yang beragama itu manusia gitu. Nah, jadi harusnya artinya apa? Ya nanti kita jelaskan tentang din itu di akhir. Maka kalau kita katakan agama itu memang khusus untuk manusia. Makanya saya gunakan pakai kata agama aja dulu biar urutannya kita dapat. Jadi apakah mereka mencari agama selain daripada agamanya Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri, sudah aslama, sudah tunduk patuh. Berarti ada satu konsep, ada satu sistem yang mengatur tentang kehidupan ini, baik langit maupun bumi. Siapa itu? Ya Allah itu sendiri, gitu kan? Nah, makanya harusnya terjemahan itu bukan diartikan sebagai agama. Kembalikan lagi ke bahasa asalnya. Apakah mereka mencari din Allah selain dinnya Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi itu sudah berdin dengan berserah diri atau tunduk patuh terhadap din itu gitu. Terhadap din. Nanti pertanyaannya din itu apa? Kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita kembali lagi ke zaman Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad dulu tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu adalah satu agama. Tapi Islam itu adalah satu ajaran gitu loh.
Ajaran apa? Ajaran berserah diri atau ajaran tunduk patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau ditanya tunduk patuh kepada Allah, Allah yang mana? Kan gitu. Karena setiap belahan bumi, baik ada yang di langit maupun di bumi, punya nama-nama Tuhan gitu. Begitu banyak nama Tuhan. Orang Arab dulu mau manggilnya Allah. Kalau di zamannya Yesus malah Elohim, Elia, Eli. Ya kan? Sedangkan zamannya Musa Yahweh, YHWH. Di zamannya Ibrahim panggilannya Jehovah. Itu sebuah penamaan-penamaan. Penamaan dalam dimensi nama-nama Tuhan. Ya. Substansinya apakah Tuhan itu bernama atau Tuhan itu ditempatkan pada suatu penamaan? Ya kan? Jadi itu yang memberikan labelisasi atau memberikan penamaan ya manusia itu sendiri gitu. Substansinya bukan pada penamaannya, apakah nama Allah atau nama Tuhan itu adalah Jehovah, Yahweh, Eli, El, Elohim, El Shaddai, atau Allah itu sendiri. Sedangkan di Indonesia juga punya banyak begitu nama penamaan itu. Ya kan, ada Gusti, ada Pangeran, ada Karaeng, ada Mula Jadi Nabolon, ada Tete Manis, ada apa lagi tuh? Tien. Ya kan? Ada Sang Yang Widi. Begitu banyak nama Tuhan itu. Jadi substansinya bukan pada suatu penamaannya. Nah, kembali lagi kepada Islam tadi itu. Bahwa Islam itu adalah suatu ajaran yang mengajarkan tentang ketundukpatuhan. Ya, ketundukpatuhan atau keberserah dirian kepada Sang Tuhan itu, atau Allah itu sendiri. Gitu kan? Nah, ketika Nabi Muhammad selesai membacakan tentang ajaran-ajaran Islam itu, ajaran berserah diri itu, ajaran ketundukpatuhan itu, ya, di 632 dia resmikan tuh di tahun 632 Masehi itu dia meresmikan bahwa ini sebagai suatu ajaran yang menjadi keabsahan bagi para pengikut-pengikutnya untuk tunduk patuh kepada ajaran-ajarannya Allah, ya, atau kepada hukum-hukumnya Allah, atau kepada hukumnya Tuhan yang Maha Esa. Atau saya simpulkan supaya tidak terjadi benturan pada sebuah penamaan, hukumnya Sang Pencipta, itu aja lah, biar nggak ribet kan. Yang mana hukum yang pencipta itu? Sedangkan banyak mengklaim dengan banyaknya kitab hari ini. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Mazmur, ada kitab Al-Quran, ada kitab hadis, ada kitab kuning, ada kitab Ijma, ada kitab negara Kertagama, ada kitab Sutasoma. Banyak kitab itu. Di Indonesia lagi ada 5 kitab itu. Ada kitab Sentini. Begitu banyak kitab. Yang mana yang menjadikan dasarnya? Kan begitu. Ya kembali lagi bahwa mesti jelasin lagi nih kitab. Ribet lagi kan. Padahal substansi ke Islamnya. Kitab itu kan sebuah ketetapan-ketetapan yang ada di alam. Yang bagaimana ketetapan-ketetapan itu tidak pernah berubah gitu. Ada satu sistem yang mengatur sebuah ketetapan-ketetapan. Misalnya siang dan malam itu sebuah ketetapan. Terbitnya matahari di timur dan di barat, tenggelam di barat, itu sebuah ketetapan. Jadi kitab itu adalah merupakan satu ketetapan-ketetapan yang ada di alam yang dituliskan oleh manusia hari ini. Ketika manusia melakukan yang namanya observasi, analisa, lalu menjadikan sebuah tulisan-tulisan. Nanti tulisan itu dikenal dengan namanya suhuf kalau dalam bahasa Arab. Nah, kumpulan suhuf itu menjadi satu, namanya mushaf, gitu loh. Nah, kembali lagi kepada Islam tadi yang dikumandangkan, yang diikrarkan oleh Nabi Muhammad itu. Itu nanti dijelaskan di surat 5 ayat 3 tentang aku ridho kepada Islam sebagai agamamu. Nah, pada hakikatnya Islam itu adalah suatu ajaran tadi itu, ajaran aslama, ajaran ketundukpatuhan, ajaran satu
keberserahan diri terhadap satu hukum, terhadap satu ketetapan Tuhan. Jadi buat saya nggak ada masalah dengan kitab-kitab yang ada, yang mana kamu percaya, misalnya Islam dengan Qurannya, kitab Qurannya, Kristen dengan kitab Injilnya, Yahudi dengan Tauratnya, Hindu dengan Vedanya, Buddha dengan Dhammapadanya, apa itu, Konghucu dengan Taonya misalnya. Ya, bebas saja, nggak ada masalah dengan kitab-kitab itu semua. Yang menjadikan substansi adalah dasar kebenarannya, bukan pada kitabnya. Dasar kebenaran isi daripada kitab itu selaras nggak dengan hukum yang sudah ada di alam semesta ini. Itu substansinya. Nah, maka kita kembali lagi bahwa berbicara tentang agama Islam itu mengalami sebuah pergeseran, ya kan? Dulunya ajaran, terus karena lahirnya satu nama baru yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta tentang ada satu kelompok manusia yang menggunakan bahasa Sanskerta menciptakan bahasa yang bernama agama, yang dimana agama itu berisikan aturan-aturan, tata cara beribadah, syariat-syariat, atau bagaimana harusnya berperilaku terhadap hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, gitu. Itu pada hakikatnya begitu tuh agama. Sehingga penempatan kata agama ini menjadi sebuah komunitas, gitu. Yang tadinya 1, 2, 3 orang akhirnya berkembang banyak menjadi satu komunitas. Suatu komunitas, satu kelompok, satu wadah. Jadi agama itu bisa diartikan sebagai suatu wadah. Wadah di mana dia mengikuti satu tradisi, suatu ajaran yang di dalamnya berisikan peraturan-peraturan tentang Tuhan yang mereka yakini. Dengan berbagai macam versinya, ada tata cara ibadahnya, ada syariatnya, ada perintah dan larangannya, itu ada semua di dalam. Gitu loh. Nah, itu menjadi sebuah keagamaan. Makanya banyak agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau kita mau lihat sejarahnya Islam dari mana? Islam muncul dari bangsa Arab, Kristen juga muncul dari Samaria sana awalnya, atau Romawi. Yahudi muncul juga dari awalnya dulu Yerusalem, ya kan? Terus Hindu dari yang katanya ya dari India, gitu. Lalu Hindu itu sih sebenarnya. Nah, Buddha juga dari India, dari Tibet, ya, dari Tibet. Tibet kalau nggak salah, Tibet atau Thailand. Saya tahu persisnya. Konghucu dari Cina. Ya, substansinya itu adalah satu ajaran di mana yang mereka meyakini satu tata cara ibadah kepada Tuhan mereka. Ya, pada dasarnya nggak ada masalah, gitu loh. Hanya saya mau mengembalikan substansinya, gitu loh. Bahwa apakah Islam itu adalah satu agama, gitu kan? Tadi kan kita sudah berbicara tentang bahwa Islam itu apakah Islam itu agama atau Islam itu adalah suatu ajaran. Nah, kita sudah dapat kesimpulan bahwa Islam itu adalah suatu ajaran ketundukpatuhan, atau bisa dikatakan menjadi suatu konsep ketundukpatuhan atau keberserah-dirian terhadap hukum-hukum Sang Pencipta itu. Ya kan? Yang dimana sehari ini labelisasi setiap agama punya klaim masing-masing tentang kebenaran Tuhan menurut versi mereka masing-masing.
dan tradisi-tradisi bertuhan atau tradisi-tradisi berketuhanan atau yang melahirkan tentang tata cara ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, makanya sebenarnya setiap agama ya punya caranya masing-masing. Jadi tidak perlu ada satu tumpang tindih atau perselisihan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu kan hanya tradisi bagaimana cara dia beribadah. Analoginya begini loh. Kalau diibaratkan Anda dari Jakarta pergi ke Beijing, ya gitu. Ketika Anda ke Beijing, Anda bisa menggunakan sarana. Jalan kaki kah? Naik mobil kah? Naik kapal laut kah? Atau naik pesawat? Nah, tujuannya adalah ke Beijing. Ya kan? Nah, Beijing itu saya analogikan sebagai Tuhan. Sedang Anda melakukan perjalanan atau journey kepada Beijing atau kepada Tuhan. Anda menggunakan sarana yang namanya jalan kaki, menggunakan sarana yang namanya kendaraan bermotor, atau kapal laut, ataupun pesawat. Nah, sarana itu sama dengan agama, gitu loh bahasanya. Nah, kalau udah berbicara masalah sarana, kita tidak lagi berbicara dalam konteks mana lebih baik, apakah pesawat-kah, kapal-kah, kendaraan bermotor atau jalan kaki. Substansinya sama, tujuannya ke Beijing. Yang penting sampai kan gitu. Masalah cepat atau lambat itu kembali lagi ke setiap agamanya masing-masing, atau sarananya masing-masing, atau wadahnya masing-masing. Tujuannya ke sana kok. Yang menjadikan masalah, seharusnya dengan Anda beragama, harusnya Anda concern dengan agama kalian masing-masing. Tidak berusaha saling menyalahkan, tidak berusaha saling melampaui, tidak berusaha saling tuding-menuding. Gitu. Itu kan cuma sarana. Yang tujuannya adalah ke Beijing, atau tujuannya adalah ke Tuhan. Masalah sampai atau tidak sampai ya urusan mereka. Nah, ini yang terjadi satu pergeseran di sini, terjadinya perpecahan di sini karena adanya satu klaim di antara tiap-tiap agama bahwa ajarannya dia yang lebih baik, tata cara ibadahnya dia yang lebih baik, maka mereka saling berusaha untuk tarik menarik antara agama satu dengan agama yang lain. Ya karena memang ada doktrinisasi bahwa masuk ke agamaku, kamu akan selamat. Kamu percaya kepada nabiku, kamu akan selamat. Nah ini mesti dipisahin lagi nih nanti untuk pengertian-pengertian itu. Supaya kita tahu dapat substansinya. Yang dimaksud kafir itu siapa yang mengkafirkan. Apakah boleh kita mengkafirkan satu sama lain atau agama lain. Ini mesti dibongkar satu-satu. Apa itu kafir gitu kan. Apa itu iman. Itu harus dibongkar semua yang begitu-begitu. Nah, setelah kita pahami bahwa agama itu hanya sebuah sarana, maka yang menjadikan entry point-nya bahwa jika Anda orang beragama sesuai dengan pengertian agama itu tidak kacau, harusnya Anda tidak boleh kacau. Atau Anda tidak boleh bercerai-berai. Atau Anda tidak boleh berpecah belah. Kan agama itu tidak kacau. Tapi kenyataan hari ini yang kita lihat bahwa justru perpecahan, kekacauan, cerai-berai itu bersumber dari agama. Berarti ada yang salah dengan caranya beragama. Bukan agamanya salah. Agama nggak pernah salah gitu loh. Sarana angkutan itu tidak pernah salah, tujuannya hanya mengangkut kok. Hanya bagaimana seharusnya Anda beragama. Nanti kalau kamu sudah tahu caranya Anda bagaimana caranya beragama, baru tingkatkan pengertian Anda seharusnya bagaimana caranya Anda bertuhan. Gitu. Kalau bagaimana caranya bertuhan ya mesti jelasin lagi siapa itu Tuhan kan gitu. Itu poinnya itu begitu. Maka kalau kita lihat hari ini, kebanyakan perpecahan terjadi sumbernya dari agama. Kayak misalnya di Islam sendiri terpecah menjadi beberapa golongan. Ada yang namanya Islam Sunni, ada yang namanya Islam Syiah, ada yang namanya Islam Ahmadiyah, ada yang Islam namanya Sunnah wal Jamaah,
ada Islam yang namanya Wahabi, ada Islam yang namanya NU kalau di Indonesia, ada yang Islam namanya Muhammadiyah, ada yang Islam Protestan katakanlah, ada yang Islam Nusantara. Itu kan klaim masing-masing satu ajaran yang pada hakikatnya ketika mereka beragama ada ketidakpuasan dalam berperilaku atau beribadat atau tata cara ibadat atau syariat mereka masing-masing, ada ketidakpuasan. Ya kan? Ketidakpuasannya bersumber dari cuma masalah-masalah sepele, cara ibadatnya, sholatnya ada yang 5 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 6 waktu misalnya. Sholatnya ada yang atehiyatulnya begini, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ada yang sholatnya sendekap, ada yang tidak sendekap. Hanya permasalahan-permasalahan yang sifatnya bukan substansi, yang memunculkan satu perpecahan. Nah kalau kita mau jujur pada hakikatnya, kan itu semua ketidakpuasan dari seorang manusia ketika banyaknya umat pengikut dalam satu agama itu mencari nafkah dalam menguasai seseorang gitu, menguasai jamaah gitu, ya kan? Karena yang terjadi hari ini kan agama itu jadi sebuah konsumsi untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, atau menjadikan konsumsi, atau jadi katakanlah bisa jadi satu industri hari ini. Makanya ada sekolahnya, ada ininya dan segala macam. Akhirnya untuk mendapatkan keuntungan atau bahkan mendapatkan bayaran agar mereka bisa menjadi satu pekerjaan. Jadi suatu industri jadinya. Dan itu tidak berlaku pada Islam saja, berlaku pada agama-agama yang lainnya, termasuk Kristen. Kristen juga ada namanya Protestan, ada yang namanya Katolik. Dulu nggak ada namanya Kristen Protestan itu. Kenapa dikatakan Protestan? Ya karena protes dari kekatolikan, Kristen kekatolikan, gitu. Atau Katolik lah. Terus jadi Kristen, terus Protestan. Gitu. Nanti terpecah lagi, ada namanya Saksi Yehova, ada namanya Tiberias, ada namanya Kristen Bunda Maria, ada namanya Kristen Jehovah, macam-macam itu. Jadi terjadi pecahan itu. Dan saya nggak salahkan itu. Fitrah buat saya itu fitrah. Ujungnya hanya masalah perdebatan ketidakpuasan antara keagamaan atau pemimpin-pemimpin agama pada satu bentuk tata cara ibadat, syariat maupun tradisi-tradisi yang diberlakukan di setiap daerahnya masing-masing. Maka punya klaimnya masing-masing gitu loh. Ya kan? Nah, misalnya orang Kristen berdoanya tangannya begini, ada yang tangannya biasa aja, ada yang membuka, ada yang tertutup. Terus nanti masalah ritualnya harus begini dan begitu dan begini dan begini. Terus pecah. Nanti cuma doktrin masalah, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, yang anaknya Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu apalagi hanya seorang hamba Tuhan atau utusan Tuhan, dan itu berbagai macam versi. Nah inilah menjadi sumbernya, bahwa ketika Anda mengklaim satu wadah atau komunitas keagamaan Anda, terus Anda menyatakan dirinya seorang yang beragama. Padahal agama sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak kacau, tidak pecah belah, tidak bercerai-berai. Tapi ketika Anda beragama, mengidentifikasikan diri Anda seorang beragama, justru Anda berpecah di dalamnya itu. Begitu juga dengan agama Yahudi, banyak pecahannya itu. Nanti bangun rumah ibadat masing-masing dengan caranya masing-masing. Begitu juga dengan Hindu, begitu juga dengan Buddha, begitu dengan Konghucu, begitu juga dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Termasuk ada yang muncul lagi nanti namanya agama Mila Abraham nanti. Ajaran Mila Abraham. Sama substansinya, ini menjadi sebuah sektarian. Menjadi sektarian pecahan-pecahan itu. Ya, ada atas ketidakpuasan
yang bersumber dari ajaran itu sendiri gitu loh. Nah makanya untuk mengembalikan ranah ini menjadi ranah yang inti, bahwa pokoknya itu bahwa harusnya itu agama itu yang di dalamnya itu ada aturan, perintah dan larangan, harusnya sumbernya sama dari asal usulnya itu, yaitu apa yang ada di langit, sistem apa yang ada di langit dan di bumi itu, semua sudah tunduk patuh terhadap satu supremasi hukum yang mereka tidak pernah keluar dari jalur ketunduk patuhannya itu. Contohnya gini, misalnya matahari itu terbit di timur dan akan terbenam di barat. Dan dari dulu semenjak langit dan bumi ini diciptakan sampai detik ini dia tidak pernah berubah. Terbit di timur dan terbenam di barat. Ada siang, ada malam. Peredaran bulan dan matahari dari dulu begitu. Bulan memberikan penerangan, matahari memberikan penyinaran. Dan dari dulu kerjanya begitu dan gak pernah berubah. Makanya tidak pernah ada yang pecah belah di langit tuh, di alam gak ada yang pernah berpecah belah. Semua sudah mengikuti satu sistem yang teratur. Gitu. Maka datangnya para nabi, ajaran-ajaran para nabi itu mengsubstitusikan apa yang ada di langit mau dibawa ke bumi. Gitu loh. Jadi aturan yang ada di langit itu disederhanakan, diberikan pengertian kepada orang-orang yang ada di bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia, maka diberlakukan bagi manusia itu agar teratur seperti yang ada di alam. Esensinya itu tuh, supaya manusia tidak berpecah belah. Nah, jadi diajarkan aturan-aturan yang sama, aturan itu yang sudah ada di alam. Gitu loh. Ya. Nah itu pada dasarnya. Tapi karena hari ini bahwa agama-agama yang ada di bumi hari ini, orientasi ajaran Tuhan itu sudah bergeser. Perintah-perintah Tuhan itu sudah bergeser. Perintah dan larangannya sudah bergeser. Kenapa? Karena terjadinya sebuah kepentingan-kepentingan bagi manusia itu sendiri. Dalam kelompok-kelompoknya gitu loh. Hanya masalah-masalah yang bukan substansi. Ujung-ujungnya adalah tentang penguasaan atau tentang kekuasaan terhadap individu kepada individu yang lain. Terus membangun suatu komunitas, membangun suatu jamaah, terus mengelompok, terus ingin diakui keberadaannya, ya seperti itu. Nah kalau kita kembalikan bahwa di surat 3 ayat 83 itu, bahwa harusnya kata din itu bukan diartikan sebagai agama. Kembalikan, sebenarnya juga gak ada masalah mau pakai agama juga. Nggak ada masalah, pakai din juga nggak ada masalah. Hanya saja ketika orang sadar bahwa yang dimaksud dengan agama itu kan tidak pecah belah, seharusnya Anda yang beragama ya tidak pecah belah. Kayak Islam hari ini ya nggak harus berpecah belah. Kenapa harus ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Sunnah wal Jamaah, Wahabi dan sebagainya? Kenapa harus Anda berpecah belah gitu loh? Ya biarkan saja kalau memang dia berpecah, maunya begitu, dia ada pengikutnya, ada yang setuju, ya ikut aja. Tidak perlu jadi satu perbedaan pandangan yang secara akhirnya terjadinya menimbulkan sebuah kerusakan, bunuh-bunuhan cuma gara-gara klaiman ibadat yang paling baik, klaiman tata cara ibadat syariatnya yang menurut pengertian kelompok itu. Sebelum pengertian itu kan datang dari personality, dari orang itu akhirnya menyebarkan 1, 2, 3 akhirnya menjadi iya bener ya, ini ya bener ya gitu. Biasanya yang direkrut orang-orang yang lemah gitu. Lemah secara akalnya. Nah sekarang saya kembalikan kepada substansinya bahwa sebenarnya kalau orang beragama ya harusnya tidak pecah. Kenapa kalian harus pecah gitu. Maka kalau seandainya din itu diartikan agama tapi
makna agama itu di dalam mindset manusia adalah tidak berpecah belah, maka seharusnya ketika Anda beragama baik Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, Anda harusnya tidak berpecah belah. Gitu aja substansinya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya juga nggak ada masalah kalau mau diartikan agama. Tapi kalau saya kembalikan lagi kepada sumbernya, yaitu din. Din itu menjadi dasarnya bagaimana Allah itu memberitakan di surat 3 ayat 83, Afagoriro dinilahi yabgun. Apakah kamu mencari din selain dinnya Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri, sudah Islam, sudah aslama, sudah tunduk patuh. Maka poin yang harus kita kembalikan lagi adalah apa itu din? Nah, sekarang kita singkirkan agamanya, kita kembalikan. Apa yang ada di langit sudah berdin dengan aslama. Tuh, dengan Islam sudah berserah diri, tunduk patuh terhadap dinnya Allah. Gitu loh. Nah, kalau kita berbicara din, ya, maka kembalikan lagi kata din itu kepada Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan din, gitu kan? Sedangkan din itu menjadi suatu tradisi yang dilakukan para nabi. Misalnya surat apa itu 42:13 itu menjadi suatu syariat tuh. Misalnya dikatakan tuh 42 ayat 13. Saru alakum minad din. Nah, saru alakum minad din. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang din. Ya, itu diartikan agama. Saya bilang nggak ada masalah. Mau agama nggak ada masalah. Yang penting mindset Anda tahu yang beragama itu tadi apa. Nah, kita kembalikan ke din ya. Saru alakum minad din mawasobihi nuhan walladzi auhayna ilaika wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an akimuddin. Tuh. Dia telah mensyaratkan kepadamu tentang din yang diwasiatkannya kepada Nuh, ya, diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. An akimudin, yaitu tegakkan din. Gitu. Dan wala tata farokhu, tata farok. Dan janganlah kamu berpecah belah. Tuh, sama kan? Jadi agama itu mengajarkan tidak pecah belah, benar. Din juga mengajarkan tidak pecah belah, tidak boleh berpecah belah. Jadi din sama agama itu pada hakikatnya sama. Kalian nggak usah berselisih cuma masalah agama. Harusnya bukan agama din. Ya din bahasa Arab, ya agama bahasa Sanskerta. Ya udah kita satukan aja deh din dan apa itu agama satu kata apa? Tidak berpecah belah. Udah selesai. Kalau pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang bahwa ini menjadi sebuah syariat dari setiap para nabi, mulai dari Adam sampai dengan Muhammad. Setiap para nabi tugasnya menegakkan din atau menegakkan agama, gitu. Yang dimana dalam beragama, dalam berdin tidak boleh berpecah belah. Itu substansinya, gitu loh. Nggak usah ribut gitu loh masalah agama sama dong, substansinya atau maknanya, esensinya bahwa yang dimaksud agama tidak berpecah belah, din juga tidak berpecah belah. Tata faroku tidak boleh berpecah belah. Terhadap apa? Terhadap agama atau terhadap din. Nah, sekarang kita kembalikan lagi kepada kata din. Nah, din tadi di surat 3 ayat 83 itu dijelaskan
bahwa apa yang mengapa kamu mencari din selain daripada dinnya Allah, gitu kan? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti ada satu din yang memaksa di langit itu. Ada din yang memaksa apa yang ada di langit itu dan di bumi itu dipaksa untuk berdin dengan cara aslama, dengan cara berserah diri. Jadi Islam itu adalah satu konsep keberserahan diri atau suatu konsep ketundukpatuhan terhadap apa? Terhadap dinnya Allah. Gitu. Dinilahi yabgun. Gitu. Terhadap dinnya Allah. Saya belum terjemahkan dulu, saya belum terjemahkan din itu apa. Maka yang dinamakan dinul Islam adalah satu konsep keberserahan diri, ketundukpatuhan kepada dinnya Allah itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi din yang lainnya di surat 30 ayat 30 tuh. Bahasanya begini. Bahasa Arabnya ya. Maaf ya kalau salah-salah ya. Saya bukan orang Arab soalnya. Fa'akim wajahaka lid-dini. Fa'akim wajahaka lid-dini hanifan. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agamanya Allah. Agama yang lurus. Fa'akim wajahaka lid-dini hanifan. Fatorollahi alaihi fatoronas alaiha la ta'dila tabdila kholkillahi zalikal lazinul mata gue udah gak ngeliat nih. Qayyim walakinna aksaronas la ya'lamun. Tuh. Aduh, mesti beli kacamata kayaknya. Maka, itu artinya di situ katakan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dinnya Allah atau agamanya Allah. Atau maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dinnya Allah atau fitrahnya Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah din yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi dinnya saya artikan agama. Kalau agama jadi maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus atau din yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti manusia itu diperintahkan untuk menghadapkan dirinya juga kepada dinnya Allah. Jadi manusia itu dipaksa juga untuk berdin kepada dinnya Allah. Manusia loh ya. Manusia loh. Kepada dinnya Allah. Berarti kalau berbicara kepada dinnya Allah, din ini bukan sebuah sektarian. Din ini bukan hanya sekedar satu wadah atau kelompok dalam skala kecil atau komunitas. Tapi lebih luas. Aspek jangkauannya itu jauh lebih luas. Ya kan?
Kalau agama ini karena sudah ditematkan agama itu adalah komunitas kelompok yang nanti tadi kecil menjadi besar, lalu menjadi kelompok-kelompok berdasarkan tradisi-tradisi yang dibawa oleh para nabi-nabinya, akhirnya memisahkan diri dalam kelompok-kelompok menjadi suatu agama. Padahal din itu berbicara dalam aspek keseluruhan, baik apa yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit dan di bumi sudah berserah diri, sudah aslama, sudah tunduk patuh kepada dinnya itu, maka manusia juga diharuskan untuk berdin, gitu loh. Untuk bisa berdin, Anda harus berserah diri, Anda harus aslama, Anda harus Islam, Anda harus tunduk patuh. Bukan dalam aspek agama yang sudah berubah mindsetnya. Berarti bisa dikategorikan agama itu hanyalah bagian daripada din. Sedangkan din mencakup agama-agama yang ada di dalamnya. Gitu loh. Walaupun sebenarnya antara din dan agama itu sama sebenarnya. Di agama itu ada aturan-aturan, tata cara dan segala macamnya. Ya kan itu sudah penjabaran dari isi setiap agama-agama masing-masing tuh dengan ajaran perintah dan larangan yang memang kelompok-kelompok agama itu membuat tata cara ibadat sesuai dengan yang mereka bangun dari tradisi-tradisi keturunan dari nenek moyang mereka maupun nabi-nabi mereka gitu loh. Tapi kalau kita mau jujur lagi bahwa setiap para nabi itu ajarannya sama. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad ajarannya sama, bukan agama Islam, bukan satu sektarian Islam atau kelompok Islam, bukan. Tapi ajarannya Islam, bukan Islam dalam pengertian agama atau sektarian atau kelompok atau wadah atau komunitas, bukan. Tapi kepada ajaran Islam tunduk patuh atau ajaran yang berserah diri kepada dinnya Allah, gitu loh. Kepada din. Nah, jadi yang harus kita bongkar sekarang dinnya itu. Maka berbicara tentang din, aspeknya jauh lebih luas. Gitu. Kalau di surat 3 ayat 83 itu dikatakan bahwa yang namanya din itu mencakup langit dan bumi, berarti apapun yang ada di dalamnya, termasuk makhluk yang bernama manusia, makhluk yang bernama hewan, makhluk yang bernama tumbuhan, makhluk yang bernama planet-planet dan benda-benda yang ada di dalam entitas kehidupan hari ini. Itu sudah berdin dan diharuskan atau dipaksa untuk berdin gitu. Maka yang kita harus bongkar adalah din itu sendiri. Ya. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa din itu harus berlaku bagi alam dan din juga itu harus berlaku bagi manusia. Nah, para nabi memahami konsep din yang ada di alam itu dengan bentuk keuniversalitasan tentang sistem din itu sendiri. Nah, ketika kepahaman tentang sistem din alam itu yang membuat para nabi mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah analisa dan observasi bahwa ada sebuah keteraturan di dalam sistem yang ada di alam ini. Ada sebuah keteraturan, kemizanan atau kesetimbangan, tidak terjadinya tabrakan satu sama lain, kedinamisan, keselarasan, kesinambungan, konektivitas itu terjadi dalam sebuah sistemnya itu. Nah, ketika dia memahami konsep din ini, lalu dibawalah ajaran ini kepada manusia yang kondisi pada masa di mana manusia itu dalam keadaan berpecah belah, saling perang, bunuh-bunuhan, sikut menyikut, ya kan, hancur menghancurkan dalam rangka apa? Cuma rebutan apa? Rebutan makanan sama rebutan kekuasaan. Kan itu substansinya. Yang mereka rebut itu kan cuma bagaimana mereka bertahan hidup. Setiap kelompok, negara, komunitas, apalagi
teritorial. Mereka saling mengklaim satu sama lain, manusia satu sama lain untuk mengambil bagian. Karena mereka punya identitasnya itu berbeda-beda. Ada yang kulit gelap, hitam, ada yang kulit merah, ada yang kulit putih. Ada kulit yang perpaduan dari hitam, merah, dan putih, yaitu kulit sawo matang atau coklat. Itu saling klaim masing-masing dengan ras, budayanya, karena melihat adanya suatu perbedaan-perbedaan. Baik kultur, budaya, pola pikir, warna kulit. Yang akhirnya mengidentifikasikan bahwa saya berbeda dengan Anda juga berbeda dengan saya, begitupun dengan yang lain. Akhirnya membuat satu daerah teritorial, jangkauan teritorial, daerah kekuasaan untuk mengklaim, mengambil bagian untuk komunitasnya. Ini yang terjadi sebenarnya. Lah, agama itu lahir seperti itu. Walaupun dasarnya agama di bahasa Sanskerta nggak begitu maksudnya. Tapi yang terjadi begini. Gitu loh. Karena sudah semakin banyaknya manusia. Nah, kalau kita lihat contoh di alam, bahwa di dalam kehidupan savana misalnya, padang savana di Afrika itu, bagaimana kita betul-betul bisa melihat apa yang terjadi di alam padang savana Afrika itu tentang dunia hewan itu nggak ada bedanya dengan kita hari ini. Saling klaim daerah teritorial, kekuasaan, dan merebut sumber makanan. Nah, awalnya makanan, nanti lama-lama jadi sandang, papan, dan sebagainya tuh terus. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup klannya mereka, komunitasnya mereka, rasnya mereka, budaya mereka, kulturnya mereka, dan ajaran-ajaran tentang kebertuhanan mereka menurut versi manusia masing-masing. Yang kalau ditarik garis lurus, ujungnya sama. Cari makan sebenarnya. Ya, terus pertanyaan gue hari ini, apa bedanya lu hari ini manusia dengan padang savana hewan? Nggak ada bedanya kalian. Nah, inilah lahirnya seorang nabi hari ini untuk mempersatukan manusia kembali kepada satu tatanan kehidupan yang teratur, yang sama kayak di alam itu. Adanya sebuah keteraturan, ada sistem keteraturan, ada sistem keterikatan, ada sistem keseimbangan, ada sistem kesinambungan, ada sistem keselarasan, ada sistem kedinamisan, ada sistem konektivitas. Dan semua itu menjadi satu rangkaian yang utuh yang tidak saling mendominasi satu sama lain. Nggak pernah kita lihat di alam itu saling mendominasi, nggak ada, semua berjalan berdasarkan kesetimbangannya dan punya hukum kesepasangan. Nah, inilah yang dibawa oleh para nabi, yang diajarkan kepada orang-orang yang mengalami degradasi dalam cara berpikirnya karena hanya sebuah tas makanan dan kekuasaan. Ini diajarkan, dilahirkannya nabi dan rasul itu untuk mengajarkan hal seperti ini. Kembalilah kalian kepada fitrahmu sebagai seorang manusia, karena fitrahnya manusia juga harus berdin. Ya kan? Kalau dihubungkan dengan surat 51 ayat 56 tuh, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah yang mana? Apakah Allah dalam sebuah penamaan? Bukan. Kepada satu sistem aturan yang sudah berlaku di alam itu sendiri. Yang sudah punya sistem itu. Yang dinamakan dengan din. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang dimaksud dengan din itu jauh lebih besar konteksnya daripada sebatas agama yang diberikan pengertian atau labelisasi oleh manusia hari ini sebagai sebuah kelompok, wadah, komunitas, sektarian. Skopnya segitu. Walaupun pada hakikatnya agama sendiri nggak begitu. Aslinya kalau menurut bahasa Sanskerta ya sama. Agama sama din itu sama. Nggak ada bedanya. Karena di agama itu ada aturan di dalamnya.
ada aturan-aturan yang diberlakukan baik perintah maupun larangan. Sama di din juga begitu. Hanya bedanya kalau di din itu sudah berlaku dan sudah berjalan. Gitu loh. Kalau di agama biasanya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul atau timbul, maka lahirlah satu undang-undang diberlakukan agar tidak terjadinya tafaruk, saling benturan, saling jatuh menjatuhkan, saling tarik menarik, saling kuasa menguasai, gitu loh. Maka bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan din itu adalah satu sistem aturan. Aturan siapa? Aturan Sang Pencipta. Pencipta yang mana? Yang mana saja kamu sebut. Boleh dengan nama mana saja kamu sebut. Dia memiliki nama-nama yang banyak. Atau asma husna. Asma husna. Dia memiliki nama-nama yang banyak. Jadi apa yang kalian lahirkan dalam sebuah penamaan Tuhan Jehovah, Tuhan Yahweh, Tuhan Elia, Elohim, El Shaddai, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan apa lagi? Yang Widi, Tuhan Tete Manis, Tuhan apa itu? Mulai jadi Nabolon, Tuhan Karaeng, Tuhan Gusti, Tuhan Pangeran, begitu banyak nama Tuhan. Dan itu hanya sebatas penamaan. Nah, substansinya bukan pada penamaannya. Cuma yang saya takutkan begini loh. Ya kita jujur sama pada diri kita sendiri. Kita ini manusia. Yang pada hakikatnya manusia ini kan punya sifat ingin menguasai orang lain. Ingin menguasai, itu sifat dasar manusia. Karena dia punya gambaran sama seperti Tuhan. Ingin berkuasa. Dan ingin berkuasa itu untuk manusia lain, maka doktrinisasi atau suatu bentuk kepentingan-kepentingan yang munculkan untuk lahirnya satu aturan-aturan menurut cara berpikirnya dia. Maka diciptakan aturan-aturan itu untuk merekrut, mengikat, bahkan mengambil, menguasai orang-orang yang mungkin cara pandangnya, cara berpikirnya jauh lebih rendah daripada orang yang memulai tentang satu ajaran, gitu kan? Nah, Nabi juga sama, cuma Nabi mengikuti aturan yang sudah berlaku, yang sudah ada di alam itu yang dijelaskan, yang coba disinkronkan hari ini diberlakukan aturan-aturan itu dikembalikan ke aturan dasarnya yang sudah berlaku, supaya kalian tidak pecah belah. Nah, itu tafaruk, nggak boleh tafaruk. An-Akimudin itu tidak boleh tafaruk, nggak boleh berpecah belah. Maka kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud din itu adalah pasti berbicara tentang aturan. Itu yang pertama kali. Din itu berbicara tentang aturan. Atau kata lainnya itu disebut Rob. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut Rob. Alhamdulillah hirob Robbil alamin. Nah, pengertian Rob itu kan artinya bisa pemelihara, bisa pengatur, bisa pendidik, bisa penjaga, bisa pencipta. Pengertiannya ya secara bahasa, etimologi bahasa itu Rob itu artinya itu. Maka bisa disimpulkan kalau Robbil alamin berarti dia penguasa, dia pemilik atau pemelihara atau pengatur daripada alam itu. Ya karena dia penciptanya. Maka dikatakan Robbil alamin. Dia pemeliharanya, dia pengaturnya itu. Jadi kalau berbicara tentang din itu pasti berbicara tentang Rob atau berbicara tentang aturan. Aturan yang sudah ada di alam itu sudah berlaku. Nah yang kedua, berbicara din pasti berbicara tentang kekuasaan. Jadi din itu, kekuasaannya Tuhan itu meliputi apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Berarti yang di langit sudah diatur, di bumi juga sudah diatur. Hanya nanti yang penduduk-penduduknya yang mau tinggal di bumi juga harus ikut aturan yang sudah berlaku, yang ada di langit maupun di bumi. Contoh begini, kalau di bumi itu ada namanya
aturan pegunungan, ada aturan laut, ada aturan sungai, katakanlah begitu. Nah, jika manusia tidak mengetahui tentang aturan-aturan yang ada di sungai, ada di laut, ya, Anda akan dimakan oleh aturan itu. Dan aturan itu tidak pernah peduli dan tidak pernah memusingkan apa yang Anda lakukan itu baik atau benar, salah atau benar. Nggak peduli alam itu. Ketika Anda melawan ombak di lautan, Anda akan diterjang dan Anda akan dibunuh oleh ombak. Nah, itu aturannya tuh. Aturan. Nah, bagaimana nanti manusia berpikir supaya bisa melawan ombak? Nah, diciptakanlah yang namanya misalnya perahu untuk bisa melawan ombak, atau perahu untuk bisa bagaimana tidak diterjang oleh ombak. Mungkin begitu nanti lahir sebuah ciptaan. Nah, itu aturan-aturan yang di alam itu begitu. Kayaknya kalau di sungai itu punya arus yang deras. Ya kalau kalian lawan arus yang deras, ya kalian kemakan sama arus itu. Misalnya di gunung, gunung itu misalnya dengan ketinggian berapa dia punya suhu kedinginan tuh sekian derajat. Anda ke gunung pakai kaos oblong, ya kedinginan, beku Anda di situ. Itu aturan yang ada di alam itu. Di bumi itu juga punya aturannya. Begitu banyak aturan-aturan yang ada di bumi, itu yang menjadikan satu bentuk observasi, penelitian, analisa bagi para nabi untuk memberikan satu penggambaran tentang aturan yang ada di alam, mau di langit maupun di bumi, untuk memberikan melahirkan satu aturan yang sama seperti apa di alam, dan itu akan diberlakukan untuk manusia. Maka lahirnya seorang nabi. Kenapa? Karena terjadinya suatu perpecahan, terjadinya satu ketidakseimbangan dari penduduk-penduduk makhluk yang tinggal di situ yang membuat kerusakan itu manusia. Kalau alam kayak binatang itu tidak pernah membuat kerusakan, walaupun terlihat dia membuat kerusakan, tapi tidak punya satu dampak yang besar dibanding manusia. Yang dilakukan kerusakan hewan itu tidak berdampak pada satu siklus alam, malah terjadinya sebuah kesetimbangan karena ekosistemnya bermain. Tapi kalau manusia karena punya kecerdasan, punya keberakalan, itu yang membuat daya rusaknya tinggi. Hanya karena sebuah kepentingan atau hawa nafsunya bermain. Nah, misalnya karena ingin mendapatkan satu keuntungan yang dimana keuntungan itu didapatkan karena terjadinya sebuah kelangkaan, maka manusia akan melakukan satu perusakan-perusakan untuk mendapatkan keuntungan agar dia bisa bertahan hidup. Maka terjadinya perebutan kekuasaan, pengambil alihan kekuasaan, hanya berebut tentang kekuasaan untuk mendapatkan sumber daya makanan atau sumber daya penghidupan. Nah, itu yang terjadi tuh. Kenyataan hari ini yang terjadi seperti itu. Ya kan? Jadi datangnya nabi, lahirnya nabi atau rasul itu untuk memberitakan kepada manusia, jangan lu berpecah belah, jangan lu merusak gitu loh. Ini ajarkan satu aturan supaya mereka tidak saling tarik menarik, tidak saling menguasai satu sama lain, tidak berebutan dalam hal makanan. Nah, nanti diajarkan caranya seperti bagaimana alam semua saling sinergi, saling tolong menolong, saling terkait, saling bantu membantu. Kayak contoh gini, matahari melakukan satu penyinaran ke bumi dan melakukan proses namanya fotosintesis antara matahari dengan tumbuhan. Ketika terjadinya penyinaran, pemanasan kepada tumbuhan, maka tumbuhan atau pohonan itu akan mengeluarkan, terjadi pemanasan itu akan mengeluarkan yang namanya oksigen, O2. Yang dampaknya itu untuk kemanfaatan makhluk hidup. Coba bayangkan. Seorang pohon aja mau berkorban dirinya untuk mengeluarkan zat oksigen karena proses fotosintesis pemanasan. Dia menghasilkan oksigen untuk keberlangsungan hidup. Sampai segitunya pohon dia berkorban. Lah kamu, apa yang sudah kamu korbankan? Gak ada, yang ada ngerusak mulu. Kerjanya ngerusak, kerjanya rebutan, cuma besok mau makan apa ya, besok mau makan apa ya. Ketakutan itu.
Itu yang terjadi pada diri manusia. Makanya nanti kan diajarkan akhlak gitu, oleh para nabi itu. Akhlaknya sang huluk gitu. Berarti diajarkan tentang keberadilan dari sebuah konsep kesetimbangan. Kan begitu. Nah inilah berbicara din itu berbicara dalam whole package gitu loh. Whole kompleks atau seluruh entitas kehidupan ini. Maka tadi berbicara din itu berbicara tentang aturan. Atau nama lainnya bahasanya disebut rob gitu kan. Terus sebagai pengaturnya itu. Aturan, berbicara aturan. Sedangkan din tadi juga bukan hanya sekedar aturan atau rob, tapi dia bicara juga dengan tentang kekuasaan. Makanya dikatakan din itu menguasai baik langit dan bumi atau seluruh alam ini dikuasai itu. Din dengan din. Gitu. Jadi din itu bicara aturan, kekuasaan, dan satu lagi bicara tentang pengabdian. Kalau penguasaan tadi itu istilahnya nama lain dari Tuhan itu Malik namanya. Al-Malik. Malik Yaumiddin yang menguasai din tuh. Malik Yaumiddin yang menguasai din tuh. Bukan hari pembalasan, yang menguasai din. Din itu ya. Jadi din itu berbicara tentang Rob, bicara tentang Malik, yaitu bicara tentang aturan dan bicara tentang kekuasaan. Yang satu lagi din itu berbicara tentang ilah atau pengabdian. Maksudnya gimana itu bicara tentang ilah atau pengabdian? Ya, Anda ini kan makhluk gitu loh. Sedang dia itu kan kholik. Kholik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Maka ketika Anda berdin gitu loh, berarti Anda itu diatur atau dikuasai oleh aturan-aturannya sang pencipta itu. Ketika Anda diatur oleh kekuasaan, dikuasai oleh aturannya sang pencipta, Anda disebut pengabdi itu. Makanya kalau berbicara din itu berbicara Rob, Malik, dan Ilah. Robil Alamin, ya kan? Malik Yaumiddin, iya kana budu, wa iya kana stain. Kamu sebagai pengabdinya tuh. Kalau kamu dikuasai oleh aturan dia. Nah yang diajarkan para nabi itu adalah bagaimana menjelaskan tentang din gitu loh. Menjelaskan tentang konsep din. Din yang benar maksudnya. Bukan din yang diciptakan atau dilahirkan dari pola pikir manusia, bukan. Manusia juga punya din, itu salah satunya agama, itu kan din juga yang dibuat oleh manusia, gitu. Padahal sesungguhnya agama itu ya sama seperti din, cuma pengertiannya mengalami degradasi, gitu. Jadi akhirnya agama itu jadi konsep di dalam agama juga ada aturan kekuasaan dan pengabdian tuh. Kalau kamu mematuhi aturan-aturan di dalam keagamaan Islam, dikuasai oleh aturan-aturan agama Islam, maka Anda dikatakan jadi pengabdi-pengabdi Islam, agama Islam, gitu kan? Begitupun juga dengan Kristen, ada aturan, kekuasaan, dan pengabdian. Jika Anda mematuhi aturan atau dikuasai oleh aturan-aturan kekristenan, agama Kristen, maka Anda disebut sebagai pengabdi-pengabdi Kristen, di mana nanti aturan dibagi lagi itu ada perintah dan larangan gitu kan. Begitupun dengan agama-agama yang lainnya. Nah, yang terjadi satu degradasinya ketika agama ini ya, mengalami degradasi, ketika agama ini menjadi pencampur adukan aturan-aturannya sang pencipta dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Loh, terus bagaimana caranya? Bukankah Nabi juga manusia? Iya. Pertanyaannya hari ini, Anda boleh buat aturan, gak ada masalah. Aturan, undang-undang, hukum, Anda lahirkan aja, gak ada masalah itu. Yang menjadi permasalahan ketika aturan atau hukum, undang-undang yang kamu buat berbenturan dengan aturan yang sudah ada di alam. Gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Nah, biasanya kalau manusia itu menciptakan aturan dan undang-undang, pasti ada kepentingan-kepentingan di dalamnya.
harusnya terlepas dari itu punya satu sinkronis gitu, atau konektivitas antara aturan yang ada di alam dengan aturan yang nanti dibuat oleh manusia. Jadi artinya manusia membuat sebuah aturan yang memang sudah ada aturan bakunya gitu loh. Aturan bakunya sudah ada. Ya, nanti mengenai teknik pelaksanaannya atau penjabaran dari aturan itu boleh, yang penting tidak boleh keluar dari garis-garis besar haluannya gitu loh. Ya kan, misalnya melahirkan yang namanya hukum kisos, aturan hukum kisos gitu kan. Kisos itu adalah pembalasan yang sebanding, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Nah, itu hukumnya Tuhan itu. Harus begitu, harus berlakunya begitu. Kalau kamu bunuh ya kamu dibalas bunuh. Cuma nanti ada poin di bawahnya tuh kan, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya atau barang siapa yang memaafkan menjadi penebus dosa. Artinya di situ ada rangkaian urutan aturan itu bisa ditoleransi karena bersifat dinamis tuh. Artinya kamu tadi membunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, sepihak yang terbunuh bisa membalas juga, kamu harus dibunuh. Tapi bisa juga kamu tidak terbunuh karena ada kisos tadi itu. Apa hukum Tuhan memberikan kesempatan hak hidup untuk orang yang tadi membunuh baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada punya hak hidup tuh dengan syarat-syarat tertentu. Nanti ada poin-poinnya ketika dia bisa membayar kerugian daripada yang pihak terbunuh. Ada terjadi jalan yang namanya pihak penyelesaiannya dengan jalan perdamaian, atau kalau kita itu istilahnya jalan kekeluargaannya, kita kekeluargaan aja gitu misalnya. Bisa itu nanti dengan ketentuan-ketentuan berapa yang harus dibayarkan ketika si pihak keluarga yang terbunuh dari pihak yang membunuh, dia harus membayar berapa ganti rugi yang harus di. Nah, sebagai pelaksana hukum menjadi mediatornya, menjadi media untuk penyelesaian segala permasalahan kedua belah pihak itu. Nah, siapa yang memiliki sebuah sistem itu, yang memegang sebuah sistem jin tadi itu loh. Ya, Nabi yang mengajarkan Rasul, Nabi dan Rasul itu yang mengajarkan tentang sistem itu, gitu loh. Jadi berbicara din, ya berbicara aturan, kekuasaan dan pengabdian, atau Rob, Malik dan Ilah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang saya pertuhankan ya, aturan dan hukumnya itu selain kepada Allah, aturan dan hukum yang satu. Allah itu bentuknya tunggal, ilah itu bentuknya jamak. Berarti ada aturan-aturan selain dari aturan yang satu. Gitu aja cara memahaminya. Bukan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah lah. Tuhannya Tuhan, Allah ya Tuhan. Kan sama itu. Tidak ada yang saya pertuhankan selain Tuhan itu sendiri. Tidak ada ilah selain Allah. Atau bahasanya bisa kita katakan tidak ada yang kita cintai selain sesuatu yang patut dicintai. Yang paling dicintai siapa? Ya Maha Cinta. Gitu. Atau tidak ada yang kita tunduk patuhi atau kita taati selain yang satu yang harus ditunduk patuhi gitu. Ya, jadi berbicara tentang din itu pasti berbicara tentang aturan dan hukum gitu. Jadi tidak boleh ada aturan-aturan yang kita tunduk patuhi selain aturannya dia. Yang mana yang sudah berlaku di alam tadi. Maka berbicara din itu pasti berbicara tentang Rob, Malik dan Ilah. Berbicara tentang aturan, kekuasaan dan pengilahan. La ilaha illallah, pengabdian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang kami abdikan atau istilahnya ma'bud yang kami abdikan. Tidak ada yang kita ibadati, yang kita abdikan, ibadahkan selain kepada satu supremasi hukum yang satu. Gitu loh. Nah, ini ya tugasnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada umat. Ada satu hukum yang satu yang tidak punya sumber perpecahan gitu loh. Nah, seorang nabi ini harus bisa menjelaskan atau rasul bisa menjelaskan tentang ini. Walaupun nanti dalam penjabaran daripada sistem hukumnya akan dijelaskan satu persatu.
Ya kan, nanti dari din itu ada rob atau ada aturan, aturan dipecah lagi menjadi perintah dan larangan. Kekuasaan itu siapa yang berkuasa, ya kan, kamu dikuasai oleh apa, aturannya Tuhan. Nanti dipecah lagi itu kekuasaan itu siapa yang lebih berkuasa, Allah kah atau dirimu sendiri, ya kan. Nanti berbicara tentang apa itu, aro'aita man ittakhadha ilahu hawahu, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, keinginannya sebagai sesuatu yang dipertuhankan, itu, ya kan. Nah, bicara tentang ilah, siapa yang kamu jadikan ilah, siapa yang kamu selalu pertuhankan, siapa yang lebih cenderung kamu cintai, lebih kamu tunduk patuhi, apakah anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, kesenanganmu, menjadikan ilah, kecenderungan pada satu keinginan-keinginan duniawi, usahamu, orang sucimu, ya kan, nabimu, rasulmu, nggak boleh, itu manusia semua. Nggak boleh dipertuhankan yang seperti itu, baik sekali berrasul ataupun nabi, nggak boleh dipertuhankan, dia dipertuhankan Tuhan atau Allah. Siapa ia mempertuhankan apa, bertuhan kepada Allah. Yang bertuhan itu bukan pada satu objektivitas, Tuhan bukan dalam dimensi objek, tapi Tuhan atau Allah itu dalam dimensi hukum, aturan dan hukum gitu. Dia punya aturan yang baku. Kalau Anda tunduk pada aturan atau Anda dikuasai oleh aturan, ya artinya Anda bertuhan. Nanti ada klasifikasi aturan-aturannya. Misalnya tidak boleh mencuri, ya kan, tidak boleh membunuh, itu aturan. Jadi kalau Anda tidak mencuri atau tidak membunuh, Anda dikatakan Anda bertuhan. Ya kan? Itu substansinya, walaupun banyak tuh klasifikasi perintah dan larangannya, itu dijabarin lagi tuh apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan. Kan hari ini orang nggak ngerti substansinya. Banyak orang beragama tapi membunuh, banyak orang beragama tapi mencuri, banyak orang beragama tapi merampok. Ya karena nggak tahu substansinya. Anda beragama, kelakuan kejahatan sama aja. Ya, saya tidak pernah mencuri. Iya nggak kelihatan. Ya, mencurinya dengan siasat, mencurinya dengan tipu daya, mencurinya dengan satu ajaran, mencurinya dengan tipu muslihat, mencurinya dengan sistem, mencurinya dengan dan segala macam cara yang dilakukan manusia itu. Kan memang cerdas nih, makhluk cerdas nih, Homo sapiens, makhluk cerdas. Nah, turunnya Nabi, lahirkannya Nabi, dibangkitkannya Nabi untuk mengembalikan satu tatanan yang terjadi sebuah kerusakan, timpang tindih, kehancuran yang diajarkan kepada manusia. Yang dimana nanti tujuannya adalah melahirkan satu supremasi hukum dari sang pencipta itu loh. Selaras nggak dengan hukumnya Tuhan, bisa dimengerti nggak, bisa dipahami nggak. Nanti benturannya terjadi pada orang-orang yang merasa dia punya periuk, dia punya wadah, dia punya kepentingan, dia punya dari teritorial itu merasa terancam akan hadirnya satu supremasi hukum yang menjelaskan tentang hukum yang sebenarnya, karena dia punya kepentingan, dia punya kekuasaan, dia punya sumber makanan, itu terancam gitu, Bu. Ya enggak? Jadi bisa kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa bisa kita simpulkan bahwa Islam itu bukan agama kalau dalam pengertian mindset orang hari ini gitu ya. Tapi Islam itu din. Din itu skupnya jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada sebatas agama yang diberikan labelisasi agama menurut pengertian orang hari ini. Kalau agama dikembalikan kepada substansi bahasa Sanskerta, pengertian dari bahasa Sanskertanya ya sama dengan din sebenarnya. Cuma karena sudah menjadi satu bentuk mindset yang berbeda bahwa agama adalah sebuah komunitas ajaran tertentu yang berisi tradisi-tradisi syariat, bahkan tata cara ibadah, ya akhirnya menjadi mengkerucut, mengecil, menyempit, jadi dipersempit pengertiannya gitu. Tapi kalau agama itu di pengertiannya sama dengan din, ya sama gitu. Berarti kalau sama ya mencakup semua agama yang ada di situ. Aturannya berlaku.
Jadi bisa saya simpulkan begini, kalau din itu dunia jatuhnya, bukan hanya satu batasan negara, tapi dunia. Nanti makanya konsep khilafah itu nanti ya berdasarkan din, bukan khilafah dalam pengertian syariat agama tertentu, bukan. Khilafah itu konsep dunia, itu konsep dunia yang bersumbernya pada din gitu, sistem aturannya sang pencipta tuh. Makanya dikatakan di Al-Quran itu apa itu, inna dina indaullaha al-Islam gitu kan. Apa itu di surat misalnya 3 ayat 85 itu dikatakan inna dina indaullaha al-Islam gitu. Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam kan gitu. Harusnya sesungguhnya din yang diridhoi Allah itu adalah al-Islam, atau din yang berserah diri, din yang tunduk patuh. Nah, din tadi aturan kekuasaan dan pengabdian, berarti kamu bersedia diatur oleh aturan Tuhan. Anda bersedia diatur oleh dikuasai oleh aturannya Tuhan. Anda bersedia menjadi pengabdinya Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, ketika Anda sudah dikuasai oleh aturan, Anda sudah menjadi pengabdi daripada aturan Tuhan, Anda tidak boleh menolak sedikit pun dari aturan itu. Anda disebut Islam, Anda disebut aslama. Jadi bukan satu sektarian itu. Inna dinna indallah al-Islam, ya begitu maksudnya. Anda betul-betul dikuasai oleh satu aturan yang bernama din tadi itu. Itu pengertiannya. Makanya di surat 3 ayat 83 itu dikatakan bahwa 384-nya ya, 384-nya itu bahwa setiap para nabi Ibrahim, mulai dari Adam, Ibrahim sampai dengan Musa, Isa, Muhammad, itu ajarannya tidak ada yang beda. Bukan berarti Musa lahir Yahudi, Isa lahir Nasrani, Muhammad lahir Islam. Padahal antara Yahudi, Nasrani, Islam, Musa, Isa, Muhammad, sumbernya satu tuh, dari Ibrahim tuh. Ya kan? Katakanlah wahai manusia bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim juga bukan Islam gitu loh. Tapi dia berserah diri kepada Tuhannya. Para nabi itu semua berserah diri. Ya, ini saya bacakan ayatnya 384 ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri terhadap dinnya Tuhan tadi itu. Inna idina indallah al-Islam. Berserah diri secara totalitas, bersedia diatur oleh aturan-aturan Tuhan, bersedia dikuasai oleh aturan-aturannya Tuhan, bersedia menjadi pengabdi aturannya Tuhan. Itu din namanya. Nah, ini yang mengalami sebuah degradasi dalam pengertian. Dikembalikan lagi sekarang secara substansinya nih, supaya Anda ngerti perbedaannya. Itu yang dimaksud dengan din itu dan agama. Gitu penggambarannya ya. Anda boleh membuat aturan, Anda boleh lahirkan hukum, Anda boleh melahirkan undang-undang. Yang terpenting adalah aturan itu bersumber dari yang satu.
Nah, gitu. Kalau Anda tidak bersumber dari yang satu, maka Anda akan diperangi. Diperangi oleh siapa? Ya oleh hukum yang sudah ada di alam ini, gitu. Karena Tuhan tidak akan pernah rela ketika hukumnya itu diberlakukan. Cuman ada masa berlakunya. Artinya kalau kita melihat satu penggambaran siang dan terang atau gelap dan terang, bahwa gambaran gelap itu tidak berlakunya dinnya Allah atau tidak berlakunya supremasi hukumnya Allah. Terang itu berlakunya supremasi hukumnya Allah. Jadi diberikan sebuah penggambaran bahwa gelap itu adalah gambaran kehidupan di mana tidak dapatnya satu sinar, walaupun ada sinar penerangan dari bulan, tapi tidak begitu terang selayaknya ketika sinar itu bentuknya matahari. Nah, terang jelas tuh. Jadi itulah penggambarannya. Jadi sistemnya Tuhan itu berlaku pada saat siang atau penerangan gitu. Sistemnya hukum aturannya tidak berlaku pada saat gelap, dan itu menjadi sebuah silih berganti atau sebuah siklus hukum ketetapan berganti. Kapan hukum yang terang itu, kapan hukum yang adil itu akan berlaku? Ya ketika titik nadir daripada satu sistem gelap itu mengalami satu degradasi, kehancuran, sudah pada titik poin hancurnya satu sistem. Ketika hancur akan berganti. Siapapun yang memperjuangkan, ya nanti Tuhan bangkitkan siapa yang orang-orang yang akan memperjuangkan itu. Anda berjuang atau Anda tidak berjuang, sistem itu akan berganti, gitu loh. Jadi apakah Anda atau saya atau orang yang di belahan dunia mana, kalau di situ yang harus berlaku, di situ yang berlaku. Jadi kita tidak bisa merasa atau mengakui seolah-olah kita yang tahu. Tuhan yang punya hak itu. Nah, bagaimana caranya itu dibangkitkan? Ada cirinya gitu. Siapa yang dibangkitkan seorang nabi sebagaimana ketika Nabi Muhammad dibangkitkan, ada cirinya. Artinya ada nubuah sebelumnya. Begitu Isa menubuahkan si Nabi Muhammad, ya kan? Sebelumnya Musa menubuahkan Isa, sebelumnya Ibrahim menubuahkan Musa, kan begitu. Jadi yang harus kita pahami hari ini, bagaimana lahirnya seorang nabi atau rasul, pasti ada nubuah-nubuahnya tuh. Nubuah-nubuah itu yang mengidentifikasikan bahwa lahirnya seorang utusan. Nah, biasanya benturannya itu mereka tidak menerima karena ajarannya berbeda dengan ajaran-ajaran agama atau tradisi-tradisi yang mereka sudah buat, tradisi nenek moyang dan segala macam. Ya jadi kurang lebih begitu penggambarannya para sahabat tentang Islam, apa itu Islam, apa itu agama, dan apa itu din. Jadi pengertiannya, Islam itu bukanlah agama, atau apakah Islam itu adalah agama, gitu kan? Atau ternyata Islam itu adalah din. Din itu adalah satu bentuk aturan kekuasaan sebagai sebuah gambaran pengabdian. Jadi lebih lebih luas jangkauannya dan lebih luas pengertiannya daripada sebatas agama dalam pengertian mindset agama hari ini. Karena agama hari ini sudah menjadi suatu sektarian, menjadi suatu kelompok komunitas orang-orang yang mengklaim tradisi syariat ibadahnya masing-masing. Tapi kalau agama dikembalikan kepada substansinya bahwa tidak pecah belah, sama din juga tidak pecah belah, tatafaruk ya. Artinya sama sebenarnya esensinya. Kalau agama diartikan murni, kembali pada kata Sangskreta tadi. Jadi ya, din itu adalah selalu berbicara aturan, kekuasaan, dan pengabdian. Itu din. Jadi mengatur segala satu sistem yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Inilah tugas seorang rasul, inilah tugas seorang nabi untuk memberitakan kepada umat tentang akan datangnya satu sistem aturan yang akan diberlakukan kepada kehidupan manusia. Jadi kurang lebih begitu para sahabat. Jadi mungkin kalau nanti ada bahasan-bahasan tambahan lain, nanti akan saya ceritakan di
di materi-materi berikutnya, seperti Allah itu siapa dan segala macam. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Jadi saya ucapkan salam berkat damai sejahtera. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu.